Tes 1, 2, 3. Ya, halo teman-teman kerja. Nah, aku mau mendemokan tentang fitur baru kita, yaitu fitur izin dalam jam. Di mana fitur yang sebelumnya kita itu adalah fitur izin tapi dalam hari gitu ya, seperti cuti. Dulu tuh untuk karyawan yang belum punya cuti, jadi izinnya itu sehari penuh gitu loh. Nah, kita ada fitur baru yaitu izinnya itu dalam beberapa jam saja untuk menanggulangi yang seperti itu. Jadi kadang kan ada izin keluar terlambat atau apa gitu yang hanya beberapa jam saja gitu. Nah, dan setiap izin itu kan wajib diganti. Yang namanya izin itu wajib diganti di hari yang sama atau di hari yang lain gitu ya. Nah, jadinya pada aplikasi mobilnya itu ketika klik izin itu ada dua tab, yaitu izin jam, kemudian izin hari. Kalau izin hari ini yang fitur yang sebelumnya, yaitu di mana izinnya itu seharian penuh gitu ya, tanggalnya berapa, kemudian file kelengkapan keperluannya apa. Kemudian kalau izin dalam jam itu seperti ini. Ini adalah listnya contoh-contoh yang sudah saya coba-coba. Di sini ada informasi berapa jamnya, kemudian sudah diganti atau belum, ini statusnya, kemudian ini ada alasannya apa, kemudian yang ini sudah diganti tapi masih kurang 59 menit lagi. Nah, seperti ini. Ini bisa diklik detailnya. Kalau diklik detail ya akan ada informasi lebih detailnya. Oke, kita coba ajukan dalam jam. Nah, ini ya, saya kita kirim. Nah, kembali. Oke. Nah, di sini ada yang baru ya. Nah, kemudian ketika request itu masuk, maka si admin dan supervisor itu akan ada halaman review izin jam. Nah, seperti ini. Nah, di sini karyawannya siapa, kemudian ini izin jamnya, ada informasinya mulai izinnya, kemudian ini tanggal requestnya. Nah, di sini ada jam penggantinya. Ini masih kosong, kemudian ini alasannya apa. Nanti itu setiap izin itu bisa diganti berkali-kali sampai terpenuhi jamnya. Misalnya izinnya 1 jam, dia gantinya misal setengah jam dulu, kemudian besoknya setengah jam lagi. Nah, itu memungkinkan seperti itu. Jadi, untuk jam penggantinya ini bisa berkali-kali. Gitu. Kemudian di atas ada filter disetujui atau ditolak. Defaultnya pertama itu adalah disetujui. Jadi nanti admin atau supervisor itu bisa melakukan penolakan terhadap izin ini. Di sini ada filter lagi untuk terpenuhi sama tidak terpenuhi untuk yang jam pengganti ini ya. Sama satu lagi, untuk supervisor itu mendapatkan notifikasi pada HP-nya bahwa ada permohonan baru nih, permohonan izin ini, kemudian pada aplikasi mobilnya bisa melakukan penolakan. Kita akan coba ya. Oke, saya akan masuk sebagai supervisor. Nah, di sini karyawannya siapa mengajukan permohonan izin dalam jam karena, nah ini alasannya apa. Kalau diklik, maka akan ada, nah, catatan ditolak, opsional gitu, tolak. Jadi supervisor itu bisa langsung menolak gitu loh kalau memang izinnya itu dirasa tidak diperlukan gitu ya. Tapi kan kalau izin biasanya uh, kemungkinan approve-nya itu lebih besar dibandingkan penolakannya gitu ya. Oke, berarti intinya adalah supervisor bisa melakukan penolakan. Kalau ditolak berarti nanti izin ini tidak bisa diganti oleh karyawan tersebut gitu. Jadi kita akan simulasi tentang bagaimana cara mengganti izin yang sudah diproses itu ya, yang sudah disubmit izin dalam jamnya, bagaimana cara menggantinya.
Nah, ini saya udah login lagi ke karyawan yang tadi. Nah, pada saat presensi masuk, itu akan ada halaman seperti ini dulu. Apakah Anda ingin mengganti jam izin? Jika ya, silakan pilih jam pengganti yang Anda inginkan dan tekan lanjutkan. Jika tidak, lewati. Ini mungkin informasinya nanti akan kita perjelas lagi. Yang penting ini informasinya adalah untuk memilih izin sih. Yang mana, pilih jam yang mana yang akan diganti gitu ya dari permohonan ini ya. Nah, kalau nggak mau nggak mau ganti izin ya dilewati saja, maka akan menuju ke proses berikutnya. Ya, kalau ngisi catatan yang ngisi catatan gitu ya. Nah, kalau dia mau ganti jam pas presensi masuk, dia mau ganti jam presensi masuk itu mengganti jam yang mana, nah itu tinggal dipilih saja. Nah, dipilih yang mana. Kalau batal ya tinggal batal gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ditandai seperti ini, lanjut itu. Nah, maka ya prosesnya akan normal seperti biasa. Cuman ada tambahan pertama itu untuk konfirmasi apakah akan mengganti jam ketika presensi masuk gitu ya. Nah, ini akan muncul jika presensi masuk saja. Untuk presensi yang lain tidak akan muncul. Itu. Nah, di sini kelihatan yang mana yang belum diganti dan belum terpenuhi kurang gitu ya. Selanjut. Nah, efeknya kalau sudah ditandai presensi masuk dengan dengan memilih izin itu, maka efeknya nanti akan seperti ini. Dia masuk di sini gitu. Nah, masuk di list yang ini bahwa dia tuh masuk sebagai pengganti jam gini dalam kolom yang ini gitu. Jam pengganti. Nah, seperti itu. Dari sisi kehadiran harian tidak ada perubahan, sementara tidak ada perubahan, cuman ya di sini akan masuk gitu ya. Kalau misalkan nanti presensi ini dibatalkan atau diubah jamnya, kan bisa ya dari kehadiran harian jamnya ini diubah, digeser atau malah dibatalkan. Nah itu nanti akan berpengaruh ke sini juga. Yang sebelumnya itu terpenuhi misalnya, nah nanti jadi tidak terpenuhi gitu. Di sini sudah ada filternya mana yang masih belum terpenuhi gitu. Oke, seperti itu aja kira-kira atau demonstrasi tentang fitur izin dalam jam. Nanti kalau ada tambahan akan saya informasikan kembali. Terima kasih.